Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa satu kata yang kita paham maknanya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Jamaah rahimakumullah, Ramadan kita kenal juga dengan sebutan Syahrul Quran, bulan Quran. Dengan dalil diantaranya Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang diwajibkan berpuasa sebulan, maksudnya adalah bulan Ramadan, yang di bulan itulah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari hukum tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, langit yang ada di atas kepala kita, yang jaraknya dari bumi yang kita injak 500 tahun perjalanan naik kuda tercepat. Kalau yang kita lihat itu belum langit, itu batas kekuatan kemampuan pandangan mata kita. Makin tua serasa makin dekat langit itu, bukan? Itu karena pandangan kekuatan mata kita sudah berkurang. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, diturunkan sekaligus. Kemudian dari langit dunia ke bumi diturunkan berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Dan kita juga paham semua 5 ayat pertama Al-Alaq itulah wahyu yang pertama diturunkan ke muka bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril mengajarkan, mendiktekan kepada Rasulullah di Gua Hira. Kemudian setelah turun 5 ayat ini, Nabi menghafalnya. Setelah itu Nabi turun dari gua sampai bawah. Setelah sampai ke bawah, maka malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Kalau tadi ketika menyampaikan wahyu menyerupai seorang laki-laki tua, setelah Nabi turun di bawah, maka malaikat Jibril menampakkan sebagai wujud aslinya malaikat dengan 600 pasang sayap. 2 kali Nabi melihat Jibril dalam rupa yang asli. Wa laqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh untuk kedua kalinya Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupa yang asli. Yang kedua di Sidratul Muntaha. Yang pertama ketika setelah menerima wahyu. Jamaah rahimakumullah, maka Al-Quran yang merupakan firman Allah, kalamullah, perkataan Allah, ada beberapa hal yang wajib kita laksanakan sehubungan dengan Al-Quran. Wajib dalam tanda petiknya. Yang pertama adalah mengimaninya, meyakininya bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Jika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril untuk menguatkan pemahaman para sahabat, apa itu iman? Setelah tanya Islam, iman, ihsan, yang keempat kapan kiamat tiba. Kita yang kedua, mal iman, ya Muhammad, apa itu iman?
Kata Nabi SAW, antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Mengimani Al-Quran adalah kalamullah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, jamaah, jadi kewajiban pertama mengimani, meyakini, membenarkan bahwa Al-Quran bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan Jibril, tapi adalah kalamullah, perkataan Allah. Yang kedua, jamaah rahimahullah, membacanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran ini, maka baginya satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Satu huruf tadi pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Al hasanah, kalau kata Ustaz sekarang, para ulama mutakhirin, maksudnya itu kebaikan yang jarak kebaikan satu dengan kedua itu adalah 500 tahun perjalanan. Jadi kalau 10 kebaikan itu tingkatannya 10 kali 500. Insyaallah. Ya. La aqulu alifun harfun wala munharfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif satu huruf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 pahala kebaikan. Yang jarak kebaikan pertama dengan kedua seperti jarak kebaikan. Masya Allah. Membaca. Jadi kalau belum bisa, insya Allah belajar bisa. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang ketiga mentadaburinya, berusaha memahami artinya. Maka malam ini saya tanya kawan-kawan, siapa yang sampai hari ini sudah pernah menghatamkan baca terjemah Quran 30 juz? 100.000 duit Pak Bendahara. Ada? Kak Ibrahim tak? Belum ada. Alhamdulillah, selamat 100.000. Jarang kita ini membaca arti Quran. Kita asik aja baca Quran. Padahal kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tabi'in, ulama besar berguru kepada para sahabat Nabi tinggal di Basrah, Irak. Kata beliau, ya ibna Adam, kaifa yarqa qalbuka wa innama himmatuka. Hai anak cucu Adam, bagaimana mungkin engkau bisa melembutkan hatimu? Gak mungkin kamu bisa melembutkan hatimu kalau kamu tidak mentadaburi apa yang kamu baca. Kalau kita nggak baca tadaburnya, tadabur level terendah itu membaca artinya, tadabur level terendah. Level berikutnya membaca tafsirnya. Level berikutnya meneliti. Kita mungkin level 1 aja belum ada yang sampai hari ini pernah baca terjemah Quran sampai selesai. Bayangkan jemaah. Maka betul kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bagaimana mungkin engkau akan lembut hatimu walaupun bolak-balik baca Quran? Wa inna himmatuka fi akhir surah. Yang kamu pikirkan gimana mengejar sampai akhir surat supaya cepat hatam. Jadi banyak orang yang baca Qurannya nemen tapi nggak ada perubahan dalam akhlak dan jiwanya, biasa-biasa saja. Padahal kata Ustaz Syafiq Rizal Al-Masri, kalau membaca Al-Quran itu hanya mendapatkan hadiah, pahala dari Allah, 1 huruf 10 pahala kebaikan. Tapi kalau membaca terjemahnya, engkau sulit untuk mendapatkan hidayah. Nah, jawabullah, mari kita membaca minimal terjemahnya dibaca pelan-pelan. Tadi
Mana mungkin hatimu akan lembut? Ya ibna Adam, kaifa yarqa qalbuka wa innama himmatuka fi akhir surah. Wahai anak cucu Adam, bagaimana mungkin hatimu bisa lembut jika kamu baca Quran hanya semangat untuk menuju kepada akhir surat. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam At-Tabari, ini ulama Quran yang paling puncak. Seluruh tafsir Quran itu kebanyakan mengambil dari tafsirnya Imam At-Tabari, ulama besar. Ibnu Katsir yang lain itu kebanyakan merujuk kepada tafsirnya Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, inni la'ajabu mimman qara'al Qur'an wala ya'lam. Sesungguhnya aku heran dengan orang-orang yang membaca Quran itu. Aku heran. Kenapa heran? Karena kata beliau, walam ya'lam ta'wilah, mereka tidak paham yang dibacanya, nggak ngerti arti yang dibacanya. Kita bukan orang Arab, orang Arab sendiri kadang nggak ngerti bahasa Quran, mereka kita. Aku heran orang-orang yang membaca Quran, kata Imam At-Tabari. Kemudian kata beliau, yang hanya kita nggak memahami maknanya. Kaifa, ditanya lagi, kaifa lazatu qiraati, bagaimana mungkin dia bisa merasakan lezatnya Quran? Bagaimana mungkin dia bisa menikmati lezatnya Quran? Kaifa yalazzu qiraati, enggak mungkin dia bisa merasakan nikmatnya kalau dia tidak mentadaburinya, minimal membaca terjemahnya. Nah, jazakallahu, mudah-mudahan umur panjang kita bisa menghatamkan minimal terjemahnya. Amin. Jadi kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.